yang tekanan ini sudah mulai jarang digunakan karena baru gitu. Yang salah satu yang sering dipakai juga adalah fluoroquinolone, ciprofloxacin, levofloxacin. Ini termasuk baru, tapi dia dengan dosis paling kecil dan hanya minum sekali atau dua kali sehari, dia paling panjang efeknya. Nih quinolone ini. Dan dia dipakai buat kuman-kuman yang susah. Atau misalnya organnya nggak nyampe. Contoh, di tubuh itu kalau di kulit diminum masih bagus. Tapi kalau infeksinya misalnya di mata atau di otak yang punya batasan tertentu, quinolone ini yang paling cepat. Tapi ini sering juga disalahgunakan. Ya. Oke, biar nggak pusing kita lanjut aja. Kita menentukan penggunaan antibiotik itu tergantung bakterinya apa. Nah, ini ada bakteri yang warna merah, ada bakteri yang warna biru. Ya. Ini juga ada bakteri yang warna merah, yang biru-birunya ini mukus. Kalau yang jadi bakteri ada yang gram positif, sama ada yang gram negatif. Kalau gram positif itu kalau di gram stain, dia itu warnanya nanti udah nggak keluar ya. Jadi warnanya biru. Dia karena punya namanya peptidoglycan. Tahu aja. Kalau yang ini kuman TBC. Jadi kamu dengan melihat begini aja itu bisa tahu ini kira-kira antibiotiknya pakai apa ya tepatnya. Karena nggak semua obat ya udah kasih aja amox gitu nanti sembuh, nggak bisa. Gitu. Ada yang misalnya infeksi saluran kemih, nggak bisa pakai amoxicillin bisa, tapi bukan pilihan itu utamanya. Jadi pasti punya kira-kira sakit tertentu itu harusnya dikasih antibiotiknya ini. Kalau yang ini kasihnya ini. Ini ada juga namanya ini mycoplasma. Jadi diwarnain gram pun nggak berwarna. Dia nggak punya dinding sel, ya udah gitu aja. Sama satu lagi ini ada kumannya. Kumannya suka udara apa nggak suka udara gitu. Karena kalau kumannya suka udara, contohnya TBC, biasanya dia di paru-paru. Nih, jadi kalau dia di kultur, dia ramainya di atas. Gitu. Ada yang nggak suka udara sama sekali. Contohnya, yang paling sering adalah jerawat. Jerawat itu kumannya nggak suka sama udara. Makanya jerawat itu akan bikin nanah. Nah, biasanya kalau udah bernanah, itu dia menggunakannya yang ini nih. Dia nggak mau kena udara, jadi dia ngumpet di bawah, akhirnya pas nanahnya pecah, di jerawatnya pecah, barulah dia mati. Nah ini adalah si akne itu. Ada yang bisa di mana aja, terserah mau udaranya banyak, mau udaranya banyak, terserah. Gitu. Nah, terus dari segitu banyak jenis obat, dari segitu banyak kuman yang kita nggak tahu, jadi kalau saya sebagai dokter, itu tuh kita ngasihnya ya udah kebiasaan aja gitu. Kalau misalnya saya sakit tenggorokan, pilihan pertamanya itu adalah golongan beta lactam. Ayo udah saya kasihnya amoxicillin. Atau misalnya cefadroxil, itu boleh. Tapi misalnya ini kenanya infeksi saluran kemih. Tapi kalau orang tua biasanya kumannya udah mulai aneh-aneh. Kasihnya kita quinolone aja atau ciprofloxacin. Jadi itu kan kebiasaan karena setiap penyakit itu ada kemungkinannya 70% kemungkinannya streptococcus, berapa persen kemungkinannya ini. Kalau difteri yang zaman dulu pernah disuntik semua itu pakainya erythromycin. Jadi ada yang namanya kebiasaan dalam praktek, kita sebutnya empiris. Salah nggak? Nggak salah, boleh kok kalau kita ngasih empiris, emang ada ilmunya. Memang dia cepat karena datang ke kita sudah infeksi 3 hari, sudah sakit, pasiennya udah waduh dok, udah gak enak banget. Hati-hati. Kalau udah nggak enak banget, kita tetap harus pilih. Ini pasiennya memang perlu antibiotik atau tidak perlu antibiotik. Karena infeksi virus, seperti contohnya COVID. COVID itu kan virus. Kamu bom antibiotik, nggak akan ngaruh. Karena memang bukan kumannya. Jadi kita punya kebiasaan, namanya empiris. Atau kalau misalnya teman-teman iseng ke rumah sakit, misalnya kemana, nanti teman-teman bisa minta namanya pola kuman. Jadi rumah sakit ini dari 100 orang yang pneumonia, yang infeksi paru-paru, ternyata mempannya pakai cefixim. Sekian persen mempannya pakai
Cefotaxim, itu masih golongan beta-lactam. Atau yang lainnya, levofloxacin masih bisa. Itu biasanya catatan dalam setahun sebelumnya dikumpulkan dan akhirnya jadi sebuah namanya buku buku pola kuman. Biasanya tiap rumah sakit punya. Ada yang bisa targeted juga. Jadi, saya pernah dapat tuh di Tangsel. Anak-anak umur 6 tahun diare. Ya udah deh. Udah diare 6 hari, ada darahnya, bau, ada nanahnya juga diarenya. Kasihan kan. Ya udah dikasih antibiotik aja dirawat. Udah 2 hari masuk antibiotik di infus, nggak mempan. Wah, ini aneh nih. Udah deh, kita ambil aja dari BAB-nya, kita ambil, kita kultur. Keluarlah 2 minggu kemudian, jadi pasien dirawat lama banget karena nggak sembuh-sembuh. Cobain antibiotik ini nggak mempan, cobain antibiotik ini nggak mempan. Ternyata kumannya memang nggak mempan sama yang udah kita cobain. Akhirnya yang mempan itu adalah, kalau nggak salah seingat saya, yang chloramphenicol. Ya udah, kita stop semua obat infusnya. Chloramphenicol kebetulan obat minum ya. Dan akhirnya pasiennya setelah dirawat hampir berapa ya, pokoknya 18 hari kalau nggak salah, akhirnya baru sembuh. Nah, bete kan kalau misalnya kalian dapat kuman yang resisten sama obat. Kalau misalnya obatnya punya banyak sih mungkin kita punya pilihan. Kalau obatnya cuma punya 5-5-5-nya resisten, mau diapain coba? Itu susahnya antibiotik. Semakin kamu sering pakai, nanti semakin ke depannya makin gak mempan. Ini contohnya. Problemnya ini 2 minggu, paling cepat 2 minggu. Tapi anaknya tepat sasaran, jadi kita tahu mana yang harus kita kasih. Ini contohnya. Yang di sebelah kiri ini ada kultur sebuah bakteri, kita tempelin obatnya di sini. Di sini tempel obatnya, tempel obatnya, tempel obatnya. Harusnya bakteri kan tumbuhnya seperti ini ya. Nah, tapi ketika dikasih obat, dia nggak tumbuh nih di sini. Itulah makanya dia jadi nggak mempan. Kuman yang satunya lagi dikasih obat ini mempan. Yang paling kiri dikasih obat yang tengah nggak terlalu. Yang ini udah nggak, 2 di bawah nggak ngaruh. Berarti kalau kamu punya kuman yang seperti ini, ya kamu jangan kasih yang nggak mempan, kasihnya yang mempan. Karena nggak ada gunanya kalau kamu terinfeksi kuman yang sebelah kanan, kamu kasih obat yang di bawah ini, nggak akan dapat apa-apa. Kapan boleh pakai AB? AB itu antibiotik ya. Antibiotik itu kapan boleh? Ya kalau infeksi bakteri. Karena kalau infeksinya lain, dia nggak ngaruh. Nah, kapan sih sebenarnya kira-kira yang dia infeksi bakteri, dia biasanya nyeri tenggorokan. Tapi kalau radang tenggorokan pun dia ada namanya scoring. Misalnya ada nanahnya. Tidak batuk. Jadi kalau kamu nyeri tenggorokan dan nggak batuk, ya, nyeri tenggorokan dan nggak batuk, ada demam, itu kemungkinan besar infeksinya bakteri. Tapi kalau ada batuk, biasanya virus. Jadi, oh iya saya batuk, pilek, oke, itu virus, saya nggak akan kasih antibiotik. Biasanya seperti itu. Tapi infeksi virus yang sangat lama, misalnya 10 hari atau 14 hari, nanti bisa infeksi ke bakteri. Jadi biasanya kalau udah di atas 1 minggu sampai 10 hari, itu kita kasih kita kasih antibiotik juga buat mencegah. Nah, ini masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada yang mau tebak-tebakan nggak? Nanti saya kasih hadiah seperti biasa. Boleh nggak orang sehat dikasih antibiotik? Silahkan dijawab di chat. Boleh nggak? Boleh nggak? Nanti ada hadiahnya loh, seperti biasa. Belum tahu ya? Hadiahnya pulsa 15.000. Ayo, siapa mau? Dihitung ya. Di chat juga boleh kok kalau malu-malu. Oke. Ada lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Jadi boleh nggak sih orang sehat dikasih antibiotik? Jawabannya kebanyakan jawabnya tidak. Tapi sebenarnya boleh. Loh, kok boleh dok? Kok aneh sih? Nah, itu ada namanya obatnya profilaksis. Profilaksis ini adalah antibiotik yang kita berikan kepada orang-orang yang sehat. Misalnya dia mau operasi, operasinya operasi katarak, atau misalnya operasi apa yang lain, yang memang sebenarnya tidak urgent, tidak ada kumannya, tidak baik-baik saja semuanya,
Tapi kita pengen dioperasi nih, gitu. Jadi gimana kita mencegah buat infeksi biar dia nggak infeksi? Kita turunkan jumlah kumannya di tubuh. Dengan cara apa? Kita kasih antibiotik profilaksis. Misalnya pengen operasi katarak, ya udah kita tetesin dulu antibiotiknya biar dia nggak lebih bersih gitu. Ya dia menjebak, maaf ya. Jadi boleh, tapi atas indikasi namanya profilaksis. Jadi profilaksis sebelum memang dia ada kumannya, kita kasih dulu untuk mengurangi kumannya. Misalnya mau operasi yang lain-lain, atau misalnya kadang ada orang-orang yang cuma pengen ngecilin hidung atau apa. Ya kalau misalnya memang dirasakan, atau misalnya ini mau liposuction, mau ngecilin perut sama ngecilin atau ngecilin paha atau yang lain-lain lah. Takut nih misalnya nanti bakal jadi infeksi karena misalnya tempatnya kotor lah atau misalnya apa, itu boleh diberikan profilaksis ya. Jadi boleh-boleh aja gitu. Nah, ini adalah efek samping dari antibiotik. Jadi antibiotik itu nggak semuanya enak gitu. Karena setiap apa yang kita lakukan pasti ada hal positifnya, pasti ada hal negatifnya. Contoh misalnya olahraga. Kalau olahraganya bagus, aman, nggak ada masalah, ya nggak apa-apa, badannya jadi sehat, jadi segar. Tapi kalau misalnya ternyata, saya nggak kuat dok, punya penyakit jantung, terus pingsan, ya berarti ada dong efek sampingnya. Olahraga dapat menyebabkan pingsan dan mati dan apa. Jadi pasti semua itu punya. Minum air aja, kalau kamu sampai sampai 4 liter dalam 15 menit itu bisa mati kalau nggak salah. Gitu. Jadi sebenarnya di dunia ini semuanya tuh pasti punya efek samping. Jadi kalau misalnya tanya, dok saya nggak mau pakai obat, nanti ada efek sampingnya. Ya, semuanya juga ada efek samping. Pasti. Tiduran aja diam nggak ngapa-ngapain bisa dapat efek samping. Berdiri terus-terusan juga nggak bisa. Jadi, ada yang harus kita pilih di sana. Contohnya efek sampingnya, ada yang mual muntah, ada yang jadi diare. Saya kalau minum obat-obatan quinolone, contohnya kayak misalnya ciprofloxacin, levofloxacin, saya diare. Dan saya nggak kuat pakai obat itu. Jadi kalau tiap kali saya pakai antibiotik gitu, saya minta, pas saya nggak bisa pakai itu, saya minta yang lain aja. Gitu. Saya sendiri juga pernah sakit, ya. Terus ini yang reaksi yang biasa. Ada reaksi karena kenapa? Kalau kita minum ciprofloxacin kan berarti ciprofloxacinnya ada di usus. Berarti kuman-kuman yang di usus, yang jahat maupun yang baik pun pada mati semua kan. Nah itulah yang bikin jadinya mual, jadinya mencret. Itu memang kalau masih bisa kuat, nggak apa-apa. Tapi kalau udah nggak kuat, jangan dipaksa. Yang kiri ini yang standar, yang kanan ini reaksi-reaksi alergi. Contohnya ini urtikaria atau bidurannya. Ini ada yang bawahnya anaknya jadi lucu. Nah itu namanya angioedema. Angioedema ini termasuk yang sering ya. Sepengalaman saya sih ada aja seminggu yang datang karena begini. Seminggu sekali. Kenapa? Karena memang dia kadang biasanya paling sering asam mefenamat sih, obat-obatan dengan yang untuk simptomatik ini sering sekali. Yang paling bawah ini yang berat, ini SJS atau Stephen Johnson Syndrome. Ini yang paling sering itu obat-obatan cotrimoxazole. Ini sering sekali bikin kayak gini. Maksudnya dibandingkan antibiotik yang lain ya. Jadi itu kulitnya kayak luka bakar aja. Jadi ketika kamu minum cotrimoxazole, cotrimoxazolnya bikin proteinnya berubah dan protein di tubuh berubah sehingga proteinnya ini membuat kulitnya itu jadi sebuah benda asing. Akhirnya sama tubuh kulitnya dibuang. Akhirnya kayak luka bakar tapi seluruh tubuh. Ini adalah yang paling parah, harus dirawat. Biasanya sih seminggu sampai 2 mingguan. Dirawatnya pun juga di burn unit. Dan biasanya kalau kejadiannya di atas 50 sampai 60 tahun, kejadian alergi seperti ini, aduh udah 50-50 biasanya, kadang lewat kadang enggak. Terus kita tahu dia kayak gini gimana? Nggak tahu, nggak bisa. Ini masalahnya nih. Jadi, wah saya mau nuntut dokternya atau saya pengen minum antibiotik sembuh. Saya malah jadi sakit, malah jadi dirawat luka bakar kayak gini. Banyak loh pasien yang akhirnya kayak gitu. Tapi ini sebenarnya nggak bisa dituntut, baik TTK-nya maupun dokternya. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu gitu. Ya kayak kamu olahraga tiba-tiba jatuh terus mati gitu, kan nggak ada yang tahu. Jadi itu merupakan efek samping yang kita tidak ketahui. Jadi ya kalau bisa ya nggak bisa dicegah juga sih. Paling nanya ada alergi nggak?
enggak, oh ya udah kasih aja, tiba-tiba ternyata alergi, ya nggak ada yang tahu ya. Jadi seluruh pilihannya itu harus ada ini, resikonya itu lebih kecil daripada manfaat yang kita dapatkan. Karena kalau antibiotik kita dapat manfaatnya yaitu kumannya pada mati, jadi harapannya pasiennya lebih sehat. Tapi kalau misalnya resiko tinggi, contoh misalnya antibiotik yang resiko tinggi itu misalnya dia kayak golongan doksisiklin dan obat-obatan yang misalnya asam fusidat mah oles ya. Apa ya? Misalnya asam, dia punya mah. Kamu kasih doksisiklin atau kamu kasih obat-obatan antibiotik yang lebih asam lainnya. Akhirnya mahnya kambuh, muntah-muntah, muntah-muntah jadi muntah darah dan lain-lain. Nah, berarti kan resikonya tinggi kan? Janganlah kasih doksisiklin, ganti yang lain yang lebih aman gitu. Atau misalnya dia hamil. Hamil itu nggak boleh loh kamu kasih doksisiklin karena nanti anaknya, bayinya nanti giginya hitam semua. Jadi lahir pas giginya tumbuh giginya jadi hitam. Itu nggak boleh. Gitu. Jadi mana yang manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Makanya kalau ibu-ibu hamil, demam-demam dikit, ada pusing, ada batuk pilek, apakah saya ngasih antibiotik atau misalnya saya kasih obat-obatan lain lebih memberikan bermanfaat daripada resikonya? Pasti pertanyaannya selalu itu kalau nanti teman-teman jadi TTK kan pasti dok ini saya pusing gini-gini kasihnya apa ya gitu. Ya udah kamu biar biar jos gitu kasih antibiotik sama kasih natrium diclofenac besoknya muntah darah kan nggak lucu. Jadi selalu pilih mana yang risikonya lebih rendah daripada manfaatnya. Jadi selalu dipikirnya itu. Kalau saya ngasih obat pertama, ini ngasih manfaatnya apa, resikonya apa. Ngasih obat kedua, manfaatnya apa, resikonya apa. Ini harus selalu ditanyakan. Gitu. Jadi pengetahuan teman-teman sama obat itu penting sekali. Efek sampingnya apa, nggak boleh pada orang yang mana, boleh pada orang yang mana. Tuh harus tahu di sana. Nah, ini contohnya. Infeksi bakteri, misalnya sinus sudah 10 hari, infeksi telinga yang udah nanahan, tapi memang ini perannya lebih ke dokter sih ya. Pada tenggorokan, luka atau infeksi kulit misalnya udah bernanah, pus, ada abses, bisul yang gede banget. Kalau kamu nggak kasih antibiotik, kasihan sebenarnya. Gitu. Tapi memang antibiotik bisa beli di mana aja sih. Kamu ke warung tanya aja, ada Troses, ada amoxicillin, ada. Susah sih. Bronkitis pun kebanyakan infeksi virus, pilek, batuk, gitu. Diare pun sebenarnya 70% diare itu karena virus. Jadi kalau kamu nggak ngasih antibiotik pun juga nggak masalah. Nah, mau sedikit, ini agak susah sedikit. Jadi, bagaimana sih obat itu dapat jalan-jalan ke tubuh? Ini agak ribet sedikit ya. Jadi, pertama obat itu masuk. Kalau obat itu masuk kira-kira lewat mana ya? Yang pertama diminum. Jadi diminum tabletnya. Nah, atau misalnya disuntik lewat infus. Atau misalnya disuntik lewat otot, yang lain-lain. Jadi obat itu bisa masuk. Anggaplah diminum. Nah, setelah diminum, dia akan masuk ke usus. Dia akan masuk ke usus, diserap, dan akhirnya menjadi terikat sama plasma. Ini biasanya sama liver yang ngurusnya. Dari liver nanti akan ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya infeksinya di tangan, ya nanti dia juga akan keliling di tangan. Tapi apakah cuma ke tangan doang antibiotiknya? Enggak dong. Pasti ke mata iya, ke otak iya, ke kaki juga iya. Jadi dia akan muter di seluruh tubuh sampai akhirnya dia dihancurkan sama liver. Karena liver itu menganggap ya semua yang zat asing nggak boleh dong di sini. Jadi antibiotik itu lama-lama akan hancur. Habis dan zat metabolitnya akan dibuang. Bisa lewat pipis, bisa lewat BAB. Mungkin kalau teman-teman yang pernah atau lewat keringat tapi sedikit atau lewat ASI tapi sedikit juga. Jadi makanya orang-orang yang sedang menyusui pun dipikir-pikir ulang ini manfaat nggak ya? Karena bisa juga keluar ke sana. Nah, atau bisa lewat empedu juga bisa tapi akhirnya ke BAB juga. Nah, kenapa ini penting? Ini harus tahu karena misalnya contoh ginjalnya rusak, padahal ada namanya obat antibiotik namanya nitrofurantoin. Dia obat-obatan untuk infeksi saluran kemih. Dia setelah diminum, dia ke darah, dia kebuang ke ginjal. Dan akhirnya ketika ke ginjalnya mau masuk ke sana, obat antibiotiknya mau lewat ke ginjal, dia lewat saluran kemih dulu. Akhirnya dia menghentikan antibiotik yang ada di saluran kemih. Tapi ginjalnya rusak. Oh iya dok, saya punya ginjal udah stadium 5. Nggak akan manfaat. Itu pasti kejadian gitu.
Atau contoh, misalnya obat-obatan yang obat-obatan DM, itu biasanya kayak misalnya Glimepiride atau ya biasanya paling sering Glimepiride. Glimepiride ini harus diikat sama protein yang ada di liver. Tapi saya udah punya gangguan liver, dok. Itu efeknya obatnya mungkin bisa 1,5 sampai 2 kali karena kerusakan liver itu. Jadi harus diperhatikan juga, ada ginjal nggak, ada liver nggak, oh nggak ada apa-apa. Ya udah kita kasihnya dosis yang normal. Kadang dosisnya bisa kita kurangi jadi setengah, kadang dosisnya bisa kita lebihin jadi setengah, atau obat ini nggak boleh dipakai sama sekali. Kenapa sih ini penting? Nah ini kita mulai agak ribet. Jadi kalau kita minum obat, kita minum, dia akan ke konsentrasi maksimum. Seteng. Nah, ini adalah konsentrasi maksimum. Setelah beres konsentrasi maksimum, dia akan turun lagi. Dan akhirnya hilang. Nah, setiap antibiotik itu punya namanya MIC, atau Minimum Inhibitory Concentration. Jadi, dengan minimal dosis berapa, dia bisa memberikan manfaat. Kalau misalnya dia minum antibiotik, nah ini nih, kalau udah sampai di sini nih, kuman-kumannya pada mati nih. Tapi lama-lama turun ke sini, nanti kalau udah sampai sini, kumannya jalan lagi. Nah ini yang harus hati-hati. Kita pengen nyampe di darah ini, di atas si MIC ini. Nah kalau kita minum obatnya sekali, loncat. Nanti 8 jam lagi minum ya, 3 kali sehari, naik lagi dosisnya. Nanti 8 jam minum lagi, loncat lagi, loncat lagi, loncat lagi, sampai akhirnya memang ada konsentrasi maksimum. Tapi karena dia di atas dari minimum inhibitory concentration, jadi ada dosis minimal agar dia bermanfaat, karena dia di atas, dan akhirnya dia ngasih manfaat di sana. Gitu. Kalau misalnya dia, nah ini ada dosisnya, misalnya hari pertama minum, belum beres, kedua, ketiga, keempat, oh ternyata minum kelima itu baru memberikan manfaat. Jadi minum ke pertama, kedua itu cuma buat menaikkan dosis. Karena ada beberapa antibiotik yang memang harus seperti ini. Misalnya, lupa, dia akan jatuh lagi ke bawah. Bukan twing, akhirnya nggak nyampe minimum effective concentration atau minimum inhibitory concentration tadi, ya nggak akan ada manfaatnya. Gitu. Sama juga ada obat-obatan yang perlu loading dose. Jadi pertama minum langsung 4 tablet dulu. Biasanya obat-obatan epilepsi, langsung dosisnya tinggi. Seret. Nanti selanjutnya minumnya 1 tablet, 1 tablet, 1 tablet, agar semua dosisnya ini selalu di atas sih. Kalau obat simptomatik ya namanya minimum effective concentration, kalau antibiotik minimum inhibitory concentration. Jadi ini harus selalu di atas dari dosis minimalnya. Kalau nanti dia di bawah, dia lupa dari bawah lagi, terus kamu minumnya cuma 1 tablet, dia nggak akan nyampe. Ya udah, kalau kejang ya kejang aja terus. Ya dok, rutin kok minumnya, cuma yang pertama lupa. Ya udah nggak akan nyampe. Gitu. Jadi ada konsentrasi minimal yang harus kamu kasih biar pasiennya aman. Ya, ada dosis minimalnya. Nah, ini adalah satu video yang saya dapat tentang resistensi antibiotik. Kenapa ini penting banget? Karena kita lagi ribet sama ginian. Aku cepetin dulu deh. Nggak bisa lagi. So we ended up building with basically a petri dish, except that it's 2 feet by 4 feet. Nah, jadi ini ceritanya orang ini tuh bikin di sini antibiotiknya dikit. Nah, 10 kali, 10 kali, 10 kali, dan akhirnya paling tinggi di sini. Black because of ink in it, and the bacteria appear as white. First, you see they spread in the area where there's no antibiotic, up until the point they can no longer survive. Then a mutant appears on the right. It's resistant to the antibiotic, it spreads until it starts to compete with other mutants around it. When these mutants hit the next boundary, they too have to pause and develop new mutations to make it into 10 times as much antibiotic. Oke, ini sorry, kok dia kelewat. Jadi di sini nih awalnya kumannya ditaruhnya di pinggir. Lama-lama dosisnya akan nambah 10 kali, 10 kali, 10 kali. Tapi ketika diberikan waktu, bakteri di sini bisa beradaptasi dan akhirnya pindah ke dosis yang lebih tinggi lagi sampai 10 kalinya. Gitu. Ini akan tumbuh lagi sampai di sini. Nanti setelah di sini akan naik lagi dosisnya, naik lagi, tapi kumannya jalan terus aja. Gitu. Dan akhirnya sampai di sini, kumannya sampai di tengah. Inilah kuman-kuman yang sudah resisten sama antibiotik ini. Jadi kalau kamu kena kuman yang di tengah ini,
ya udah selesai. Kamu nggak bisa pakai obat yang ini, harus pakai obat yang lain. Gitu. Tapi coba kalau kamu ke puskesmas, obat antibiotik tuh cuma ada Amox, Ciprok itu kadang ada kadang enggak, terus Cotrimoxazole, udah 3 itu doang. Jadi kalau kamu kenanya resisten sama 3 itu, ya udah selesai, harus dirujuk karena nggak bisa. Gitu. Jadi resistensi antibiotik ini gampang sekali terjadi. Ya. Nah ini adalah penyebabnya resistensi antibiotik. Yang pertama, overprescribing atau dikit-dikit kasih antibiotik, Kadang dokter mikir, ya udahlah kasih antibiotik aja biar nggak ribet. Nah itu juga salah sih sebenarnya. Tapi teman-teman pun yang nanti udah jadi TTK, oh udah nih saya udah panas dok 2 hari atau baru panas kemarin, ya udah kasih antibiotik aja. Nah itu harus hati-hati sekali ya. Atau sudah dikasih antibiotik, baru minum sehari udah enak. Ya udah deh nggak usah dilanjut. Nah ini juga bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Jadi harus selesai penggunaan antibiotiknya ya. Terus berikutnya, nih yang ini juga PR. Jadi kalau di luar negeri, kalau di Indonesia nggak tahu sih gimana sih. Datanya nggak ada. Jadi ayam-ayam itu biar pada nggak sakit, sebelum dia sakit kita kasih antibiotik aja. Jadi kamu makan daging ayam tuh, daging ayam ada antibiotiknya juga. Akhirnya kan lama-lama kamu kasih makan diri kamu antibiotik terus-terusan itu, lama-lama kuman di tubuh kamu nggak akan nggak mempan kan sama antibiotik. Nah inilah yang PR-nya. Ya. Nih selanjutnya di rumah sakit kendali infeksinya salah. Contoh misalnya pasien tuberkulosis digabung sama pasien yang lain, ya ketularan lah kan kasihan. Gitu. Hygiene-nya buruk, nggak jarang cuci tangan dan lain-lain. Sama satu lagi nih, lack of laboratory test. Misalnya dia baru seminggu udah sakit, nggak periksa darah, ya udah langsung aja nih tipes gitu. Nggak boleh, kita harus periksa dulu ini beneran tipes atau bukan, ya. Oke. Nah ini nih yang PR. Kamu kalau cuma lihat ini kan bisul biasa ya. Tapi dapatnya di rumah sakit. Setelah dikultur, ternyata dapatnya MRSA. MRSA ini termasuk kuman yang jahat sekali. Kamu kena bisul, tapi bisulnya nggak bisa diobatin. Mau gimana coba? Udah bisulnya pecah di sana, nyebar kemana-mana, terus mau diapain? Nggak diapa-apain, nggak bisa. Nah ini methicillin resistant Staphylococcus aureus. Nah ini yang sangat banyak sekali di rumah sakit. Dia bisa tinggal di di tiang infus, bisa tinggal di pulpen kamu, bisa tinggal di dompet, HP, dia bisa nempel di mana-mana, di meja pasien, di tempat sendok makan dan lain-lain. Kamu ketularan ini selesai, susah banget ngobatinnya. Cuma bisul doang, bisulnya nggak bisa sembuh. Ini makanya susah, ya. Nah, antibiotik itu sedikit ini pengetahuan sedikit aja. Sama kayak vaksin corona. Nggak mungkin langsung tiba-tiba, oh ini antibiotik bagus, langsung aja pakai. Gitu. Oh ini bisa nih untuk menghambat. Misalnya, oh ekstrak daun sirih dapat menghambat antibiotik. Bisa jadi, tapi kalau misalnya kita mau pakai, awalnya kita di preklinis dulu. Nanti kalau udah kita coba ke beberapa orang, apakah efeknya bagus atau enggak, aman atau enggak. Kalau udah di manusia, biasanya sih di lab ini kita lakukan pemeriksaannya beneran menghambat bakteri atau enggak, terus di tikus beneran bisa atau enggak. Setelah boleh, nanti kita ke manusia, aman enggak ke manusia. Habis ini baru fase 1, nanti fase 2 baru kita orang lebih banyak lagi, ratusan. Nah ini yang kemarin fase klinisnya corona nih kan sampai sini. Nah, kalau udah yang ketiga, nah ini adalah kalau corona kan kemarin fase 2-nya udah dilakukan di Cina. Makanya sekarang kita masuk fase 3 kemarin. Dan dapatlah si efikasi itu yang kemarin corona, yaitu 65%. Dan sudah dianggap aman, oleh karena itu disebarkan. Makanya semuanya sekarang bisa untuk divaksin. Cuma nunggu ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman mau ngasih antibiotik, sebenarnya nggak boleh ya. Cuma kalau emang teman-teman nanti di daerah, kita nggak tahu gimana, pasiennya udah ngomel, pengen dapat antibiotik, susah sih emang. Nah, pastikan mendapatnya resep dari dokter. Ya, ini aturannya kalau di luar negeri ya. Yang kedua, hanya gunakan pada infeksi bakteri. Ingat ya, kalau emang dia nahan ya udah itu bakteri. Tapi kalau emang dia batuk pilek biasa, cuma asma, mungkin asma bukan bakteri ya. Terus lanjutkan obat hingga selesai, nggak boleh di setengah. Oh udah nih udah enak, simpen aja nanti kalau sakit berikutnya dipakai. No, itu nggak boleh ya.
Tanyakan kepada farmasi apabila kondisi memberat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, dok saya, iya kan biasanya dipanggil dok ya. Dok ini saya udah pakai obatnya ini udah 3 hari, saya masih nggak sembuh dok. Saya batuk pilek udah dikasih cefadroxil. Ini kok nggak mempan gitu. Nah, jangan-jangan memang ternyata bukan infeksi bakteri. Jadi teman-teman harus kalau bisa identifikasi juga ya. Sama yang terakhir, pelajari antibiotik yang dikonsumsi karena ya tiap antibiotik punya kriteria masing-masing ya. Hingga kesimpulannya beres kok dikit lagi ya. Antibiotik itu adalah senjata yang sangat kuat untuk melawan bakteri, tapi sering banget disalahgunakan ya. Jadi nggak boleh kita sembarangan pakai. Sama satu lagi, kalau bisa bijak dalam menggunakan antibiotik. Pastikan pilih-pilih mana yang mau dikasih dan mana yang mau dikasih. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf ya lama ya. Saya tidak menyangka akan selama ini. Oke, mungkin ada yang mau nanya? Atau sudah cukup? Nanti insya Allah teman-teman dapat vaksin kok, cuma memang mungkin waktunya belum secepat yang saya yang memang langsung klinisi. Nggak sakit kok beneran deh. Apa ada yang masih ragu sama vaksin? Mau nanya vaksin apa-apa boleh, nggak masalah. Mau nanya apa aja boleh. Baik, terima kasih dokter atas materinya yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah dapat memperkaya pemahaman kami semua. Langsung saja ya dok, kita masuk ke sesi tanya jawab. Iya boleh, silakan. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung nih sama sumbernya. Kita tampung dulu ya dok, dua pertanyaan. Atau mau langsung juga boleh. Soalnya kayaknya belum ada nih yang nanya. Jadi kalau mau langsung saya jawab juga nggak apa-apa. Kalau gitu saya mau tanya ya dok. Boleh. Kira-kira ada nggak nih dok makanan yang mempengaruhi kerja antibiotik, yang mengurangi kerja antibiotik? Sip. Sebenarnya, jadi antibiotik itu dia yang paling utama sebenarnya yang paling mempengaruhi adalah kondisi tubuh dulu. Itu yang pertama. Kenapa? Karena antibiotik itu nggak bisa langsung jalan-jalan ke dalam tubuh. Dia membutuhkan namanya protein carrier. Jadi dia kalau kemana-mana itu harus jalan menggunakan protein. Nanti dia dibawa sama protein, baru nyampe ke ujung kaki, baru nyampe ke ujung kepala gitu. Tapi kalau misalnya kondisi tubuhnya bagus, biasanya yang awalnya yang paling sering suka bingung itu adalah penggunaan antasida. Itu jadi misalnya mah gitu diminum itu dapat mempengaruhi absorpsi yang paling sering. Jadi ada beberapa obat yang memang harus dimakan sebelum dikonsumsi sebelum makan sama dikonsumsi sudah makan. Karena memang standarnya hampir mungkin 80-90% itu setelah makan karena memang biasanya ikut masuk sama makanan waktu di usus. Cuma ada yang harus perut kosong. Gitu. Macam-macam sih. Tapi kalau makanan yang sangat spesifik itu biasanya susu. Nah, susu untuk beberapa antibiotik, contohnya misalnya doxycycline, itu malah akan jadi susah absorpsinya. Itu. Jadi memang harus dibaca lagi, ada yang spesifik. Tapi secara umum sih, kadang obat itu ada yang larut sama lemak, ada yang larut sama air. Kalau yang larut sama air, dia minum susu malah makin nggak bisa masuk. Tapi kalau misalnya larut sama air, kalau dia larut sama air, minum susu pun sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Tuh. Paling susu sih yang harus hati-hati. Jadi kalau emang mau dipakai minum susu, mungkin di jarak aja 2 jam. Gitu. Kalau misalnya tetap mau minum susu. Gitu. Baik dok, terima kasih jawabannya. Yang lain boleh ditanya. Aduh, aku belum bikin kuis nih. Apa ya kuisnya ya? Imas boleh, Imas Nabila. Apa ya? Kalau yang paling sering biasanya kalau nanti jadi ini ada yang nanya. Bentar.
Oke, dok mau tanya untuk penggunaan profilaksis apa hanya untuk mencegah timbulnya infeksi sebelum operasi? Ya, memang kalau di rumah sakit penggunaan profilaksis itu digunakan untuk mencegah agar tidak infeksi. Biasanya memang digunakan pada daerah-daerah yang memang kira-kira akan terjadi kontaminasi. Contoh misalnya pasien mau operasi perut, entah dia operasinya operasinya usus buntu atau yang lain-lain, itu kan kotor sebenarnya, karena usus kan pasti ada BAB dan ada feses, makanya feses itu kumannya banyak, jadi kita kurangin dulu kumannya. Tapi secara umum sih sebenarnya di tempat manapun kalau memang dia operasinya cukup besar dan ada resiko infeksi, kita tetap akan kasih profilaksis. Memang saya nggak tahu sebutannya beneran profilaksis atau enggak ya, tapi misalnya memang dia sudah batuk pilek udah sampai 10 hari gitu. Takutnya dari kelihatannya sih masih infeksi virus-virus aja. Karena kalau infeksi virus tadi ada batuk, pilek, demam, itu virus banget. Tapi kalau misalnya ada nyeri tenggorokan, nggak ada batuk, nah itu biasanya bakteri. Kalau misalnya memang masih batuk, pilek dan lain-lain, tapi kamu curiganya, kayaknya ini bakal jadi lama dan akan jadi jelek, karena memang infeksi sistem imun kita kalau kita lagi kena infeksi virus itu akan makin jelek sebenarnya. Jadi bisa juga sih kita berikan antibiotik kalau memang kita curiga takutnya dia akan makin berat. Tapi istilahnya bukan profilaksis, apa ya istilahnya? Apa ya, saya jadi lupa. Tapi memang boleh kok dikasih, gak apa-apa. Gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Oke, sip. Ini dari Imas. Dok, apakah penyakit tifus itu harus minum antibiotik? Dan saya setiap tahun terkena tifus. Aduh, kasihan banget tiap tahun kena tifus. Jadi tifus itu, dia tuh sebenarnya namanya bukan tifus, tapi tifoid. Jadi namanya demam tifoid. Demam tifoid ini adalah bakteri yang hidupnya di kotoran ayam. Gitu. Kayak tetanus kan dia di kotoran kuda, kalau tifus itu di kotoran ayam. Gimana caranya kotoran ayam itu kemakan? Paling sering karena sebelum nyeplok telur itu cangkangnya ikut kemakan dan akhirnya masuk ke tubuh. Dia bikin radang tidak usus. Makanya jadi karena usus yang radang, jadinya kamu susah BAB, ada demam, nggak terlalu tinggi. Seperti itu kalau tifus. Tifoid biasanya kalau kita bahas aja ya. Tifoid itu memang sebenarnya dia nggak terlalu kambuhan, asal makannya yang bagus. Jadi gimana makan yang bagus? Ya harus bersih. Jadi kalau udah di rumah sendiri ya harus dibersihin dulu cangkang telurnya, dibersihin yang ada kotoran-kotoran yang nempel, ya itu harus dibersihin. Karena kalau misalnya kamu nyeplok nggak sengaja ada serpihannya ketelen, ya kemungkinan besar risikonya akan jadi tifoid tadi. Ya. Terus harus minum antibiotik nggak? Memang sebaiknya sih minum. Sebaiknya dipakai. Kenapa? Karena tifoid ini dia bakteri. Dan bakterinya itu tipe yang mager. Istilahnya gimana ya? Jadi dia, karena gini, semakin cepat bakteri itu tumbuh, semakin dia mempan terhadap antibiotik. Karena kan dia bertahan hidup dengan cara jumlahnya dia banyak. Akhirnya heboh. Jadi kalau mau kasih antibiotik, cepet tuh tumbuhnya. Nah, tipes ini rada males. Jadi, yaudah deh, ntar aja gitu. Mageran gitu dianya. Akhirnya kamu kasih antibiotik, mempan, tapi biasanya butuh berhari-hari. Yang paling mager yang baru kita tahu itu adalah tuberkulosis. Tuberkulosis itu bereplikasinya 2 minggu sampai sebulan sekali. Jadi dia udah masuk nih, diem aja di situ. Nggak mau bereplikasi, udah diem dulu aja lah, santai. Akhirnya apa coba? Tuberkulosis minum obatnya 6 bulan loh. Anti tuberkulosis ya. Karena apa? Dia mager. Gitu. Jadi kalau tifoid sih saran saya, yang pertama makannya harus bagus. Karena tifoid itu maksudnya bersih dan kalau bisa jajan harus hati-hati. Tipsnya kalau kalian mau jajan, misalnya kalian main ke Bali masih bagus. Misalnya kalian main ke Nusa Tenggara Barat, lapar banget, tapi harus jajan gitu. Karena udah lapar banget. Yang kalian pilih mau gado-gado, lotek, atau bakso. Pilihannya paling aman adalah bakso. Kenapa? Karena baksonya panas. Ketika dia panas, harapannya kumannya pada mati. Jadi semakin
Jadi sejorok-joroknya kamu makan, gitu, ketika dia panas, harapannya itu kumannya mati. Jadi saran saya itu yang pertama, higienitas untuk makanannya harus bagus. Yang kedua, kalau tifoidnya kambuhan sih, saran saya harus pakai antibiotik, harus wajib, karena si antibiotik itu akan memperpendek waktu kamu tiduran nggak bisa ngapa-ngapainnya, gitu, karena akan makin cepat kumannya. Gitu sih saran saya. Jadi makannya harus yang bagus, nggak boleh yang aneh-aneh, yang pedas-pedas, yang bikin iritasi, karena bikin iritasi juga dia akan bikin tifoidnya lebih gampang masuk kalau misalnya memang ada ukusnya gitu, terutama misalnya usus di 12 jari dan lain-lainnya. Cuma kalau misalnya yang kedua ya tadi, kalau misalnya sakit harus pakai antibiotik biar nanti nggak makin berat. Oke, itu jawabannya, jadi panjang, maaf ya. Oke, ada lagi? Iya, sama-sama Mas. Oke. Nah, Dok, bisa nggak kita infeksi virus dan bakteri secara bersamaan? Bisa banget. Bisa banget. Contoh COVID. COVID itu yang matinya karena virusnya doang. Bisa. Yang matinya kena virus terus nanti jadi ada bakteri, bisa. Jadi biasanya yang pertama itu infeksi virus dulu. Infeksi virus ini misalnya paling sering hidung mampet. Mampet nih hidungnya. Jadinya si sinus-sinus yang di sini nih jadi mampet, nggak bisa keluar. Nah, kumannya kan, ini nggak ada tempat keluar, kita nongkrong aja di sini nih, gitu. Dan akhirnya kumannya akan makin heboh di sana. Akhirnya kalau sujud tuh kerasa banget nututan tuh. Nah, itu namanya sinusitis. Biasanya infeksi virus dulu, virusnya udah mau selesai, bakterinya ikutan. Gitu. Jadi solusinya, kalau virus itu kamu tungguin paling lama 10 hari biasanya, 7 harian lah. 3 hari juga ada yang sembuh. Dia sembuh sendiri. Kayak COVID, itu sembuh sendiri sebenarnya, kamu nggak apa-apain. Makanya kan kalau sekarang dia, ini harus isolasi mandiri gitu. Kenapa isolasi mandiri? Ya karena dia sembuh sendiri. Tapi, apakah dia nularin atau enggak? Nah itu masalahnya kalau COVID. Ya. Jadi isolasi mandiri itu, kenapa? Karena nggak ada gejala. Batuk pilek ya sedikit lah, nggak apa-apa. Nggak sesek, nggak apa. Ya udah di rumah aja. Tungguin 14 hari, udah nggak nular, udah jalan-jalan lagi aja, karena nggak akan bermasalah. Tapi misalnya setelah jadi COVID terus sesak, terus misalnya ternyata dahaknya jadi ada nanah, ini jadi kuning, ada darahnya, ada apanya, berarti tandanya sudah namanya koinfeksi atau infeksinya double, dari virusnya ada, dari bakterinya ada. Virusnya gimana? Ya dibiarin aja karena nanti biasanya selesai sendiri, bakterinya dikasih antibiotik. jadi memang kalau virus dibiarin aja sembuh sendiri kok. Kita kasihnya obatnya gejalanya aja, buat batuk pileknya, buat dahaknya, ngencerin, nggak masalah. Tapi kalau memang sudah ada nanah, sudah ada darah dan lain-lain, sudah memberat, sudah kita harus kasih antibiotik. Gitu. Namanya koinfeksi. Ko itu berarti 2 atau lebih, koinfeksi berarti infeksi yang lebih dari 2. Oke, lanjut ke Syafira. Dok, kalau resistensi antibiotik tuh bisa tanpa gejala nggak? Nah, gejalanya sama persis. Kita nggak bisa bedain, sampai kita benar-benar cek, ini di darahnya atau di kultur nggak ada kumannya. Kumannya masih aman dikasih obat ini. Jujur ya, di Tangerang Selatan itu, pengalaman saya waktu di RSUD ya, aduh, susah kumannya, saya nggak ngerti itu kenapa. Mau yang anak, mau yang bapak-bapak, mau yang ibu-ibu. Dari 16 obat, yang mempan cuma 2. Dari 16 obat yang mempan cuma 3. Kayak, aduh nih, kenapa sih Tangsel gini banget gitu. Kalau aku ketularan dari pasien itu kan udah bye. Karena gini, kita yang nanti tenaga medis, ya termasuk kalian juga yang nanti jadi TTK, itu pola kumannya akan berbeda sama orang normal. Kenapa? Karena kita terpapar sama orang-orang yang sakit. Kalau kita dikasih antibiotik, kita perlu ekstra antibiotiknya. Yang biasanya dikasih amoxicillin bisa, kita harus naik. Nggak bisa pakai amoxicillin. Pasti harusnya cefixime minimal. Harus yang generasi 3, generasi 4, terus naik. Kenapa? Karena kita terpapar sama orang-orang. Kumannya kita beda sama kumannya orang. Gitu. Atau iseng aja nih, misalnya, atau saya gitu. Saya tiap hari ketemu pasien, ketemu di tempat orang yang kecil, yang sakit, hidung saya di swab, dilihat bakterinya. Beda pasti sama bakteri teman-teman, yang mungkin sekarang belum praktek gitu, masih di rumah aja, itu pasti beda. Jadi
Makanya kenapa dokter, farmasis, dan lain-lain nggak boleh sakit. Kenapa? Kalau sakit tuh ribet. Aneh pasti, jadi nggak boleh sakit ya. Makannya, tidurnya, semuanya harus dijaga. Gitu. Jadi bisa tanpa gejala, tapi pas diobatin nggak sembuh-sembuh. Itu yang bikin pusing. Gitu. Ya. Dok, satu lagi. Kan tadi MRSA susah. Ngobatinnya solusinya gimana? Nah, jadi kalau antibiotik itu, kalau di rumah sakit ya, jadi kalau di klinik, biasanya itu dibatasin cuma sampai generasi 3. Jadi kalau kan misalnya amoxicillin gitu-gitu, itu golongan penisilin, golongan aminosilin, itu nggak apa-apa dikasih aja. Tapi misalnya pakai cephalosporin, biasanya dibatasin paling mentok itu cefixime, itu generasi 3. Nah, kalau misalnya yang berikutnya, kalau di rumah sakit, biasanya kita pakainya generasi 3, startingnya itu generasi 3. Itu biasanya pakainya cefotaxime, atau misalnya ceftriaxone, itu yang injeksi-injeksi itu generasi 3 semua. Minimal pakai itu. Kenapa seperti itu? Karena dihemat. Jadi yang kecil-kecil ya udah kita kasih ke klinik, tapi di rumah sakit kita pegang. Yang ini nggak boleh kemana-mana. Karena kalau ini nggak mempan, kita bingung. Nanti udah nggak mempan nih yang ini, kita naik ke generasi 4. Itu seingat saya golongan namanya carbapenem. Contohnya misalnya meropenem, pokoknya belakangnya penem-penem. Itu boleh dikasih cuma untuk pasien-pasien yang sebelumnya nggak mempan. Gitu. Dan biasanya kita kombinasikan juga. Jadi kasih antibiotik yang pertama, tapi kita kasih antibiotik yang kedua juga. Misalnya pakainya, kalau kalian tahu kan biasanya ciprofloxacin. Itu generasi yang pertama banget, itu dipegang sama puskesmas. Tapi kalau udah naik dikit, kita pakainya levofloxacin. Itu biasanya rumah sakit pakainya levo. Kalau udah nggak mempan lagi, kita naik lagi. Namanya moxifloxacin, naik lagi. Gitu. Ini udah nggak bisa nih dipakai semuanya. Nah, ini yang bikin pusing nih. Ini nggak mempan nih, nggak mempan. Kita kasih apa lagi dong? Ada namanya antibiotik sparring. Itu antibiotik sparring itu kita cuma boleh kasih di ICU. Jadi pasiennya kondisinya bersih, namanya clean room, jadi ruangannya bersih. Kalau mau masuk ke sana harus ganti baju, harus mandi dulu bajunya khusus. Itu ICU-nya yang menular. Kenapa? Karena kalau pasien itu lepas kemana-mana dan dia bikin sakit orang sekitarnya, berarti yang sakit sekitarnya itu harus dapat obat yang sama kan, yang obat-obatan yang nggak mempan tadi. Itu makanya yang PR-nya di sana. Jadi pasiennya dimasukin ke ICU bukan karena megap-megap atau karena kritis, tapi karena biar kuman ini nggak nular. Gitu. Setelah itu biasanya kita kasih namanya antibiotik sparring, contohnya kayak tigecycline. Tigecycline itu golongan, saya lupa golongan apa, tapi dia cuma boleh diberikan di ICU di rumah sakit. Itu kalau ada kepepet. Gitu. Kalau nggak mempan lagi, saya pernah dapat satu pasien itu teringat sekali, dia pneumonia, punya asma pneumonia. Jadi asmanya dulu akhirnya jadi pneumonia. Di kultur semuanya resisten, bingung semua. Ini mau kasih apa ya gitu. Ada yang jadi kalau ada resisten, ada intermediate, sama ada sensitif. Kalau sensitif berarti mempan. Kalau intermediate itu setengah-setengah, mempan nggak mempan, resisten tuh nggak mempan. Dari segitu banyak pilihan, cuma ya yang intermediate yang tigecycline tadi itu pun nggak, ya intermediate gitu, nggak mempan banget, bingung ini gimana ya. Akhirnya apa yang kita lakukan, kita pindahin ke ICU, kita kasih tigecycline, dan pilihannya adalah berikutnya berdoa. Beneran nggak punya pilihan lain. Karena kenapa? Karena kan sebenarnya antibiotik itu kan tubuh pun juga bisa ngelawan kuman itu. Kalau tubuhnya bisa ngelawan dan selesai, sebenarnya nggak masalah dong. Ya udah kita kasih imunomodulator, dibikin imunnya bagus dan lain-lain. Pas ini biasa aja abis itu. Enggak, baik-baik aja dok, udah enak. Nah apa ya saya di ICU ya dok? Kayaknya yang sebelah menggap-menggap, saya baik-baik aja gitu. Aduh, padahal semuanya udah pusing gitu kan. Sering banget kayak gitu. Karena memang tingkat 3 mungkinnya dikasihnya susah-susah. Akhirnya pasiennya sesaknya berkurang, baik-baik aja. Setelah kita ambil kultur dahaknya lagi, udah negatif. Oh, udah nggak ada nih kuman yang bikin pusing tadi kita semua itu. Ya udah, akhirnya pasiennya bisa pulang. Gitu. Jadi kita tidak berharap si kuman itu bisa kembali lagi ke masyarakat. Tapi memang nanti kalau teman-teman udah praktek, pasti akan banyak nemuin orang, ya dok, udah diobatin amoxicillin, masih nggak sembuh. Itu udah mulai banyak nanti pasti. Pasti banyak. Karena tadi amoxicillin kalian bisa beli di warung, proses bisa beli di warung. Gitu ya.
Jadi susah sih, nanti pasti perannya teman-teman akan sangat banyak. Gitu ya, mau susah sih. Iya, sama-sama Dita. Oke. Udah, aku belum bikin kuis nih. Apa ya kuisnya ya? Hmm, hmm, hmm. Ada yang mau nanya lagi? Gue sambil mikir kira-kira apa kuisnya ya. Oh iya, ini lupa saya ngasih tahu. Kalau yang anaerob, yang kumannya nggak kuat, yang cuma bisa di mana sih tadi? Digedein aja. Nah, ini nih. Nah, ini kalau kumannya anaerob, low, front. Nah, ini kan udara di atas ini. Kalau obligat aerob, dia akan nongkrong di atas. Ini contohnya biasanya tuberkulosis. Kuman-kuman yang di bawah ini, contohnya adalah kuman-kuman jerawat. Gitu. Jadi kuman-kuman jerawat itu, kamu kasih amoxicillin sampai tahun depan, itu juga nggak akan ngaruh. Gitu. Jadi biasanya kalau jerawat kita pakainya doxycycline. Atau misalnya yang suka jerawatan, pernah pakai apa ya namanya? Benzolak. Nah, benzolak itu apa sih namanya? Ada clindamycinnya. Clindamycin ini khusus untuk kuman-kuman yang obligat anaerob. Gitu. Jadi kalau ada yang jerawatan, kamu toel itu biasanya nggak jadi jerawat. Wah, ini tips buat bikin skincare ya. Kasih antibiotik enggak ya? Gitu. Jadi kalau kuman-kuman jerawat ini antibiotiknya pasti beda sama yang kuman-kuman yang makannya udaranya banyak. Oke. Apa lagi ya? Oh, ini aja nih. Oh, nggak boleh disuntik. Ada yang mau cerita kira-kira penyebab-penyebab apa aja yang bikin resistensi? Bentar, ini ada ini dulu. Oke, Dok. Saat lagi konsumsi obat, tapi kenapa jadi jerawatan? Itu karena antibiotiknya kah? Oke. Jadi sebenarnya kumannya jerawat itu beda sama kuman reguler. Karena tadi dia nggak bisa kena udara. Jadi kamu kasih antibiotik sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih. Gitu, nggak akan ngaruh. Antibiotiknya harus yang khusus. Misalnya kayak doxycycline, itu menghambat yang namanya ribosom unit 50, ribosom unit 20 gitu. Jadi nggak bisa sembarang antibiotik. Biasanya memang kalau pengen memberikan antibiotik khusus untuk yang jerawat, biasanya pakainya yang golongan yang bisa buat anaerob. Atau misalnya apa sih itu benzolak? Oh iya. Oh, ini buat pertanyaan kedua. Aku dapat kuis. Apa bedanya antiseptik sama antibiotik? Ada yang tahu? Google dulu aja, nggak apa-apa. Karena betadine itu kan bukan antibiotik kan? Gitu. Atau misalnya alkohol kan bukan antibiotik. Nah, apa bedanya antiseptik sama antibiotik? Yang bisa jawab dapat pulsa. Ngomong aja langsung ya, harus ngomong langsung. Antibiotik, antiseptik, sama disinfektan. Apa coba bedanya itu? Harus bisa loh. Karena nanti bakal ditanya. Oke, antiseptik buat obat luar, antibiotik obat dalam. Ada lagi yang mau jawab? Ngomong aja, ngomong. Dapat pulsa nanti kalau benar. Disinfektan, antiseptik, antibiotik. Ada 3 tuh. Tahu kan yang chamber yang di asap-asap itu? Sekarang kan nggak boleh dipakai. Kenapa nggak boleh? Nah, ayo. Antibiotik, antiseptik, disinfektan. Ya, ada yang tahu. Dan kenapa dia berbeda? Oke, kalau salah nggak apa-apa, nggak ada yang gigit, nggak dimarahin. Oke,
Ikhwan Akbar, disinfektan adalah zat kimia digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati. Kalau antiseptik? Dok, saya mau jawab dong. Oh iya nih, boleh nih. Silahkan. Ayo harus ngomong ya. Silahkan. Kenalin dulu. Oh iya, nama saya Mariam Robert Adawiyah dari kelas 11 Fakultas 1. Oh iya, gimana Mariam? Kalau antiseptik bekerja dengan beberapa cara untuk membunuh mikroorganisme. Di mana kalau antiseptik? Lokasinya? Antiseptik antiseptik bentar. lokasinya di mana? Tenang aja. Mau usah buru-buru. Kalau yang saya baca, Antiseptik itu, ya. Pertama, dapat beroksidasi dengan lemak dalam sel sehingga mikroorganisme langsung pecah dan mati. Oke, pakai di mana kalau antiseptik? Kalau antiseptik boleh di mana pakainya? Boleh diminum nggak? Antiseptik? Antiseptik. Enggak. Contohnya antiseptik apa? Betadine? Ya, betul. Boleh diminum nggak betadine? Enggak. Iya, nggak boleh ya. Oke. Antiseptik itu dia membunuh kumannya, tapi secara umum. Misalnya contohnya alkohol yang di tangan. Antiseptik itu boleh digunakan pada benda hidup. Contohnya tangan kita, hidung, dan lain-lain. Tapi nggak boleh masuk ke dalam tubuh. Gitu. Itu antiseptik. Kalau lanjut. Mariam belum beres, Mariam. Kalau disinfektan? Disinfektan zat kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati. Oke, benda mati. Betul, hanya pada benda mati ya. Makanya jadi kalau teman-teman minum cairan pembersih baik clean ya mati kali ya kalau saya minum itu ya. Jadi jangan minum baik clean. Oke. Jadi boleh nggak baik darah gitu. Itu nggak tepat ya kayak gitu ya. Kalau antibiotik terakhir, Maria? Antibiotik zat kimia yang dihasilkan dari mikroorganisme tertentu untuk membunuh mikroorganisme dalam tubuh. Oke, betul ya. Jadi tadi ya bedanya ya, maafnya agak berisik ya. Jadi antibiotik itu buat bakteri yang ada di dalam tubuh. Jadi dia syaratnya adalah harus aman. Boleh diminum. Antiseptik itu boleh kena kulit kita, boleh kena permukaan luar. Kalau disinfektan itu nggak boleh kena karena dia mengiritasi, dia bisa rusak. Bagus sekali Mariam ya. Aku chat dulu, kasih nomor HP. Iya. Udah aku kirim ya nomor HP-nya ya. Nanti di WA aja. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Apa aja boleh? Tenang aja. Ada. Kalau emang nggak ada, mungkin nggak apa-apa, kita tutup aja, udah sejam lebih juga. Oke, di WA ya, Mariam ya. Sip. Jadi jangan sampai ketukar ya. Jangan sampai ketukar ya, disinfektan, antiseptik, antibiotik ya, karena dia mungkin sekali dia kebalik-balik, tapi teman-teman harus yang paling tahu. Kalau ini boleh ke kulit, ini nggak boleh ke kulit.
Ini boleh diminum, ini nggak boleh diminum. Soalnya kalau teman-teman minum alkohol ya pilihan jadinya mabok, gitu. Nggak jadi bersih soalnya ya. Oke, nggak apa-apa, mungkin ditutup aja. Ya, terima kasih Dokter Akbar atas materinya. Semoga ilmu yang diberikan beliau bisa bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih pula untuk guru-guru yang telah hadir dan teman-teman yang udah nyempatin diri buat ikut webinar All About Antibiotik pada hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and stay healthy. Kita moderator, mohon pamit undur diri, maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Patuhi protokol kesehatannya dulu. Nanti udah divaksin pun tetap aja harus patuhi protokol kesehatan ya. Baik dok. Terima kasih dok. Memang kalau teman-teman, terutama juga guru-guru, mungkin dapatnya paling cepat dari April. Karena memang sampai April ini rencananya baru tenaga kesehatan yang praktis maksudnya yang memang praktek sama buat TNI Polri. Itu rencananya sampai bulan April. Nanti setelah itu baru buat ke masyarakat luas. Nanti divaksinnya itu 2 minggu jaraknya ya. Jadi kalau saya hari Kamis kemarin, berarti saya dapat Kamisnya 2 minggu lagi. Di tempat yang sama, di jam yang sama. Gak boleh punya darah tinggi, gak boleh punya tiroid, punya jantung, punya apa lagi ya. Banyak deh pokoknya dari 15 pertanyaan yang harus semuanya bagus. Nanti kalau dia baru divaksin. Nanti kalau udah divaksin, teman-teman tetap bisa kena, tapi gejalanya nggak berat. Jadi kayak cuma flu biasa aja. Ya, tetap nularin. Jadi kita belum bisa benar-benar lepas dari masker itu mungkin baru 3-4 tahun lagi. Ya, gitu. Nanti kalau ada divaksin, selangnya 2 minggu kalau divaksin. Ya, terus enaknya dari vaksin adalah nggak usah pakai swab lagi. Jadi kalau pengen jalan-jalan sudah boleh. Tapi sekarang belum boleh ya, nanti kayak Raffi Ahmad dibully warga. Oke. Ya paling itu dulu aja, semuanya sehat-sehat sampai ke warga semuanya, mudah-mudahan cepat semuanya dapat vaksin ya. Memang vaksin di Indonesia masih 65%-an, tapi ya daripada nanti lewat karena Covid kan sayang ya. Oke, paling itu dulu dari saya izin end untuk ini ya. Oh iya, absennya sebentar. Aku jadi lupa sebentar ya. Nanti di-share di grup aja ya. Mana linknya? Ini dia. Ini absennya everyone. Silakan diisi ya, jangan lupa kelasnya yang farmasi ya. Oke deh. Mungkin izin dulu, saya pamit ya. Saya izin tutup Zoom meeting-nya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.